Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang materi isu-isu global dalam lingkungan hidup dan cara penanggulangannya. Nah, kelompok kami akan membahas isu tentang perubahan iklim atau pemanasan global. Langsung saja kita lihat videonya. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Nama saya Mutmainah dengan stambuk A40118271. Di sebelah kanan saya Ardiansyah Amusa dengan stambuk A401259. Dan di sebelah kiri saya Fajri R. Ibrahim dengan stambuk A40118270. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian perubahan iklim dan pemanasan global serta penyebabnya. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca di suatu wilayah. Perubahan iklim sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi yang berlangsung selama 1 dekade atau lebih, yang salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi akibat efek dari meningkatnya konsentrasi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Para ilmuwan telah mengamati beberapa perubahan jangka panjang dalam pola cuaca sejak pertengahan abad akhir ke-19 dengan melakukan pengukuran tingkat karbon dioksida dan suhu global dalam derajat Fahrenheit atau derajat Celcius. Kenaikan suhu rata-rata yang diukur sebagai anomali suhu relatif terhadap suatu suhu rata-rata 1951 sampai 1980 menunjukkan bahwa suhu pada tahun 2016 hampir 1 derajat Celcius lebih tinggi daripada rata-rata. Sumber utama emisi karbon dioksida adalah pembakaran bahan bakar fosil dalam emisi gas rumah kaca yang besarannya berkisar 70-80% dari total emisi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ardiansyah Amusa, stambuk A40118259. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Mutmainah yang berjudul Dampak Pemanasan Global atau Global Warming. Yang pertama yaitu pemanasan samudra. Lautan menyerap hampir 90% panas berlebih dari udara di sekitarnya, sehingga lebih hangat. Meskipun sebagian besar karena laju permukaan meningkat, panas mencapai perairan yang lebih dalam. Yang kedua yaitu perubahan salju es dan tanah beku. Meningkatnya suhu permukaan menyebabkan penurunan massa es. Pengukuran massa es oleh satelit NASA menunjukkan bahwa massa Antartika dan Greenland menurun secara cepat. Dan yang ketiga yaitu kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut disebabkan air dan lapisan es dan glacier yang mencair dan perluasan air laut sangat menghangat. Pengamatan tingkat satelit menunjukkan ketinggian laut terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan permukaan laut memiliki dampak buruk pada populasi yang tinggal di daerah pesisir. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Ardiansyah Musa, dengan materi tentang perubahan pola cuaca dan cuaca ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan perubahan frekuensi, intensitas, luas spasial, durasi, dan waktu cuaca dan iklim ekstrim. Beberapa perubahan dalam pola cuaca termasuk peningkatan jumlah hari hangat dan malam yang dingin, dan peningkatan frekuensi dan intensitas suhu harian yang ekstrim. Adapun langkah global mengatasi perubahan iklim, yaitu 1. Menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. 2. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil. 3. Melakukan penanaman hutan dalam skala besar. 4.
kurangi fokus pada pertumbuhan ekonomi. 5. Pajak lebih tinggi dan transportasi bersubsidi. 6. Bekerja lebih sedikit. 7. Berpikir secara lokal. 8. Belajar tentang alam dan menjaganya. 9. Jangan hanya mengandalkan teknologi.